Prabowo mau hapus outsourcing, realistis atau politis? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Saya menyapa Pak Indra, staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Indra. Assalamualaikum, selamat malam. Bergabung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI. Selamat malam. Malam. Ya. Saya menyapa Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Selamat malam, Pak Bob. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Mas Samsul Asyar, wartawan Sudara Kontan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Saya langsung ke pelaku usaha dulu, Pak Bob. Anda tampak menolak rencana Presiden menghapus sistem outsourcing. Kenapa Anda anggap ini tidak realistis? Ya kita nggak mungkin lah menolak presiden kan. Jadi tolong nanti narasinya diperbaiki ya. Loh, tapi suaranya dari kemarin tampaknya berat gitu untuk mengaminkan permintaan Presiden. Dicermati dulu kata-kata Presiden. Beliau itu kan sangat bijak sekali gitu loh. Ya. Kita punya pemimpin yang luar biasa, responsif terhadap apa yang menjadi aspirasi buruh. Kita akui memang banyak masalah di outsourcing. Tetapi beliau juga menyampaikan kita harus realistis. Bagaimana dengan investasi? Artinya beliau ingin mendengar dari dua sisi. Nah oleh karena itu dari Apindo minta ada pihak ketiga, dalam hal ini akademisi, untuk melakukan kajian secara komprehensif. Jadi bukan menolak. Ada kajian yang komprehensif untuk melihat praktek-praktek outsourcing tidak hanya di negara kita, tapi juga bagaimana praktek di negara lain. Jangan sampai negara lain sukses, kita nggak sukses, nanti semua kegiatan ekonomi bisa pindah ke negara lain. Contoh misalnya India, mereka kan menjadi outsourcing IT dunia. Ya, kemudian Filipina juga menjadi outsourcing untuk teleservices gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin nggak outsourcing kita tuh menjadi global outsourcing? Mungkin nggak? Kalau sangat mungkin, kenapa enggak? Ya, siapa bilang orang kita nggak bisa masuk ke global? Asal ada pembinaan, ada pengembangan. Jadi itu yang sebenarnya. Tapi saya kembali kepada pernyataan Presiden. Memang dia mengatakan kita lihat juga kondisi, jangan sampai merusak iklim investasi lah begitu. Tapi kan jelas di sana concern Presiden besar loh, sampai akan mengumpulkan para kelompok buruh, memberikan masukan terkait dengan pembentukan tim di mana mempertimbangkan outsourcing dihapus atau tidak. Artinya kan ada concern di sana. Pelaku usaha menerjemahkan. Setuju, kita concern ya. Tapi kita lihatlah, outsourcing itu sebenarnya apa sih? Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Dan biasanya penyerahan ini dari perusahaan besar ke perusahaan kecil, menengah. Nah sekarang dihapus apa? Dihapus itu perusahaan menengah kecil gitu loh. Tapi kalau ada praktek yang tidak baik, tidak benar, ayo kita perbaiki sama-sama. Ya, perusahaan kecil menengah kan pasti persoalannya itu banyak sekali gitu. Mereka juga butuh bimbingan. Intinya Anda mengakui bahwa memang ada masalah di sistem outsourcing. Ya, jadi kalau ada problem jangan lumbungnya dibakar, tikusnya yang ditangkap gitu. Baik. Bu Eli, jadi sebenarnya memang apakah benar Pak Prabowo janji hapus outsourcing? Kan juga bilang akan jaga investor ya katanya. Iya. Berapa persen gitu minatnya untuk menghapus sistem outsourcing? Sebenarnya memang itu kan tuntutan buruh sepanjang masa ya outsourcing. Tapi dan kami juga mengapresiasi ketika Pak Presiden mengatakan hapus outsourcing. Bagi saya adalah kalaupun Presiden misalnya mengatakan itu di statement 1 Mei kan bukan berarti langsung terjadi besok. Kan perlu kajian. Tapi kan akhirnya direspon gitu kan. Betul. Jadi kalau kami melihat memang kan ada beberapa yang harus dijaga juga, misalnya jangan sampai ada PHK massal karena nanti ada PHK dari yang outsourcing ini. Tapi yang dari saya sendiri menyoroti adalah sistemnya. Kan ada sebenarnya dikembalikan aja ke undang-undang yang lama, hanya 5 yang bisa di-outsourcingkan. Sekarang kan yang pekerjaan inti juga kan bisa di-outsourcingkan. Jadi itu yang sebenarnya juga kami soroti selama ini. Dan banyak praktek seperti itu. Banyak prakteknya, dan kami lihat juga diskriminasi ya, pemberlakuan hak-hak buruh terhadap mereka yang kerja permanen dan di-outsourcing ini, Mbak. Bu Irma, dikatakan tadi disampaikan oleh Bu Eli bahwa pada praktiknya nggak cuma non-inti, inti juga jadi outsourcing. Dan itu yang di keberatan gitu para buruh. Iya, sebetulnya dengan adanya keputusan MK kemarin, kami Komisi 9 sudah membuat panja untuk undang-undang baru ya, ketenagakerjaan. Nah setelah panja selesai tentu kami akan membuat atau menindaklanjuti pembentukan ini ya, RUU tenaga kerja yang baru. Nah kalau menurut saya, yang saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Eli ya, dan juga tentu kami bergembira sekali kalau misalnya
memang outsourcing itu mau diperbaiki oleh Presiden. Sebenarnya yang pertama yang harus diperbaiki itu adalah perlindungan kepada kawan-kawan outsourcing, ya, baik perlindungan terkait dengan apa namanya kesejahteraannya, maupun perlindungan terhadap pekerjaannya, keselamatan kerja. Berarti definisi Bu Irma adalah harusnya evaluasi, bukan malah dihapuskan. Enggak, keselamatan pekerjaan, bukan keselamatan kerja ya, tapi keselamatan pekerjaan mereka. Nah, selama ini kan outsource itu ada yang dikontrak hanya 1 tahun sekali, 2 outsource pekerjaan utama. Nah, ini juga yang harus dibenerin gitu. Jadi menurut Bu Irma juga kalaupun memang ada rencana wacana Presiden menghapuskan outsourcing itu sulit karena kemarin kita sempat ngobrol ada bilang itu akan sulit dilakukan. Sulit sih enggak ya, tapi kan harus step by step dilakukan ya, sebagaimana yang tadi Pak Bob bilang, step by step kita perbaiki apa namanya regulasinya, kita perbaiki juga perlindungannya melalui regulasi tentu. Setelah itu baru masuk apakah kira-kira sektor usaha, investor ini mampu. Nah, kalau nggak mampu kan nanti akan terjadi PHK massal nanti terjadi, malah justru terjadi. Yang justru harus dikedepankan adalah bagaimana sekarang kita memperbanyak lowongan kerja dan menjaga ya perusahaan yang ada sekarang ini dengan diskresi ataupun stimulus dari pemerintah agar tidak terjadi lagi PHK terus-menerus ke depan. Oke, pada praktiknya Pak Indra ini tadi disampaikan bahwa banyak sekali soal outsourcing ini nggak cuma yang non-inti juga. Sebenarnya selama ini Kemenaker ngapain sih? Ya, saya pengen merespon memulai dari kalau kita berkaca konstitusi dulu. Kita punya konstitusi yang memberikan panduan dasar ya. Bahwasanya ada semangat di pasal 27 ayat 2 misalnya, atau pasal 28 huruf D. Bahwasanya setiap pekerja, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan dan pengimbalan dan hidup yang layak. Nah, kalau berkaca di sana, saya ingin katakan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, semangatnya itu. Semangatnya adalah bagaimana konstitusi itu bisa implementatif di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan yang kedua harus juga dimaknai Presiden mencoba mencermati berbagai dinamika yang 20 tahun terakhir berkembang. Isu penolakan outsourcing kan bukan hal yang baru ya, sudah 2 dekade atau kurang lebih sudah 20 tahun. Dan Presiden meaningful dalam memaknai berbagai aspirasi publik. Dan itu ditangkap secara cukup. Sehingga ketika ada aspirasi publik dan Presiden hadir bersama teman-teman buruh, Bu Eli dan kawan-kawan, dan juga menangkap substansi-substansi yang menjadi aspirasi utamanya. Nah, ini seorang pemimpin yang baik itu merespon itu. Isu sentralnya misalnya salah satunya tentang outsourcing. Nah, jadi dimaknai pernyataan Presiden juga jangan juga dibikin sebuah framing yang tertentu. Kalau saya memulainya dengan ini bentuk pemimpin yang aspiratif terhadap aspirasi artinya publik. Di sini sikap Kemenaker saat ini tengah mempersiapkan skema-skema untuk menutup menghapus sistem outsourcing. Jadi gini, sesuai permintaan Presiden. Kemenaker itu kan menteri itu membantu Presiden ya. Kemenaker itu adalah infrastruktur dari Presiden. Tentu kebijakan Presiden adalah kebijakan yang dilaksanakan, diimplementasikan oleh kementerian. Ketika Presiden punya arahan A, pasti kementerian akan melaksanakan A. Tambah lagi sebenarnya kami juga punya catatan. Hukumnya apa kira-kira? Ya, jadi gini, saat ini kita tuh punya, coba tolong dirunut ya, kita punya Undang-Undang 13 2003, pasal 64 sampai 66 tentang outsourcing itu. Kita punya Omnibus Law yang di situ juga mengkoreksi tentang jenis dan sifat. Nah, kita juga punya putusan 168 yang di poin 6 tentang pembatasan jenis bidang outsourcing. Nah, tentu ini harus dipotret secara cukup, nggak bisa parsial. Kalau secara parsial misalnya Omnibus Law menghapus pasal 65, 66 yang tentang pembatasan dan konsekuensi hukum. Konsekuensinya sekarang di beberapa tahun terakhir, 4-5 tahun terakhir, outsourcing itu merajalela tanpa pembatasan. Nah, jadi ini menjadi concern. Makanya saya menangkap aspirasi teman-teman serikat adalah mengembalikan semangat Undang-Undang Nomor 13 pasal 65 pasal dalam undang-undang. Adanya pemborongan pekerjaan, penyaluran tenaga kerja, labor supply, atau kalau sekarang terminologinya al-hidayah. Tapi oke lah, bahasa outsourcing adalah bahasa publik. Nah, sekarang yang ada di Undang-Undang 13 2003 menyebutkan yang boleh di outsourcing itu bahasa sederhana pasal 65 itu adalah hanya kegiatan penunjang. Kegiatan core bisnis, produksi tidak boleh di outsourcing. Dan ketika itu disimpangkan misalnya di pasal 65 ayat 8 menyatakan demi hukum menjadi pekerja si pemberi kerja. Nah, artinya gini, di sini rasa ini sebenarnya harus semangat ini saya pikir coba didiskusikan
sambil juga kita menerjemahkan, memahami dan melaksanakan apa menjadi arahan Oke, presiden. kalau dalam aturan sekarang ada masalah pembatasan, bagaimana dengan penghapusan? Nanti dijawab Pak Indra, jangan kemana-mana saudara. Di Talk masih akan segera kembali. Teknis, apakah ini? Terus nasib-nasib teman-teman kita yang sudah selama ini outsourcing seperti apa? Apakah nanti di PHK dulu, baru direkrut lagi? Itu kan suatu proses yang kita pikirkan bersama, nggak bisa serta-merta. Mungkin butuh waktu. Nah, Pak Indra nanti yang bertugas untuk memikirkan itu, bagaimana tidak kebijakan ini tidak berdampak buruk pada PHK. Baru kita lihat, kita dengar kemarin PHK sepanjang tahun ini sejak awal tahun atau akhir tahun lalu sampai 24.000 orang. Bahkan pengangguran baru itu ada sekitar 83.000. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apa pas undang-undang ketenaga kerjaan itu kita rubah di tengah jalan ibaratnya. Tapi di luar itu moral kita yang Ibu Irma mungkin harus pegang kita bersama bahwa undang-undang ketenaga kerjaan itu adalah filosofinya harus melindungi pekerja. Bukan melindungi pengusaha, bukan melindungi yang lain ya. Kalau undang-undang ketenaga kerjaan, nanti kalau melindungi pengusaha namanya undang-undang PT Pak ya. Gitu. Tapi menurut Mas Samsul, kira-kira kenapa Presiden tiba-tiba begitu mau mengatakan menghapuskan outsourcing? Kita udah nggak pemilu juga sih kayaknya. Nah itu dia. Ya mungkin suasana kan beda. Suasana begitu banyak ribuan buruh, ratusan Jadi ribu ya. semangatnya membara untuk berbicara gitu. Semangat itu apalagi di atas didampingin Bu Eli sama Pak. Ya kan apa gimana ya apa namanya apalagi Mirip-mirip pembukaannya. kampanye nggak sih? Nah, itulah suasana. Ya rasanya seperti itu. Saya begitu melihat begitu, wah ini rasanya kayak sudah 2029 ini. Iya. Oke, baik, saya ke Bu Eli. Di pidato Hari Buruh kemarin Pak Prabowo kan menyebut buruh mendukung setia di Pilpres gitu kan, dan akan memberi hadiah untuk buruh dalam bentuk janji-janji diantaranya menghapus outsourcing. Anda tidak merasa sedang dimobilisasi secara politik? Sebenarnya bukan semua buruh ya mendukung beliau. Misalnya buruh itu juga memiliki hak masing-masing memilih siapa untuk presidennya. Tapi memang ada beberapa elemen buruh kemarin itu memang mendukung beliau. Lalu memang kalau kami memang sangat surprise ya. Beliau itu datang presiden pertama yang datang bersama-sama dengan buruh merayakan May Day. Itu belum pernah terjadi setelah diputuskan menjadi hari libur. Itu tiba-tiba datangnya? Bukan, maksudnya keinginan beliau untuk bersama-sama dengan buruh itu. Tapi baru kali ini loh, kita lihat mungkin koreksi kalau salah, sepanggung dengan presiden. Biasanya buruh paling vokal loh, menentang kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro buruh. Dan kemarin saya lihat juga buruh sendiri nggak kompak gitu. Ada yang di DPR, ada yang bersama presiden. Ada apa kok agak beda ya? Iya, memang nggak boleh juga kalau semua tiba-tiba numpuk di satu tempat, kan itu harus ada penyimbangkan yang kontrak. Nah, jadi kalau yang kemarin itu memang kami lihat walaupun di depan presiden kami masih tetap bisa bebas mengekspresikan apa yang akan kita tuntut. Misalnya saya bilang keberlanjutan MK, putusan MK soal Undang-Undang Tenaga Kerja, lalu soal konvensi ILO nomor 188, lalu kemudian outsourcing, lalu bagaimana soal Satgas PHK. Sebenarnya banyak sekali yang kita bicarakan, tapi yang paling mengejutkan itu adalah ketika beliau mengatakan membentuk Dewan Kesejahteraan itu spontan dan menghapus outsourcing. Kami memang bahagia sekali. Oh, itu spontan? Iya. Belum ada omongan sebelumnya? Kita sudah tuntutan bertahun-tahun ya soal outsourcing, tapi yang kemudian kita pikirkan adalah Pak Presiden kan sekarang harus sudah berjanji akan memanggil 150 pemimpin serikat buruh dan juga 150 pengusaha. Nah, disitulah nanti Bapak Presiden melihat sebenarnya dari pihak pengusaha ini sejauh mana keberatan dan pihak serikat buruh sejauh mana yang akan dipersembahkan untuk memang benar-benar menghapus. Tapi saya kira seperti yang saya katakan tadi, menghapus itu nggak berarti 1 bulan langsung dihapus. Kan akan banyak pertimbangan dan akan ada kebijakan peraturan segala macam yang akan dirubah. Dan memang kami juga belum melihat bahwa akan ada transisi yang adil ketika orang-orang yang bekerja di outsourcing ini di PHK semua, lalu kemana mereka upskill, reskilling segala macam masih harus perlu itu yang tegaskan juga kemarin ya. Betul, jangan sampai mengganggu iklim dunia usaha. Saya ke Bu Irma, dengan kondisi ekonomi kurang baik, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi menyedihkan di bawah 5% di kuartal pertama. Apakah memang Anda melihat Presiden memang semata populis untuk memobilisasi dukungan buruh kemarin di May Day? Ya, saya kira enggak juga ya. Presiden tentu ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya seperti contoh ada makan siang gratis, itu salah satu ya hal yang populis yang dilakukan Presiden untuk rakyat. Nah, saya kira ini juga bagian dari
yang ingin sebenarnya itu keinginan presiden gitu ya. Tapi apakah keinginan itu kemudian bisa dilaksanakan secepatnya kan belum tentu juga gitu. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi Pak Bob, kemudian beliau, kemudian Mbak Eli dari Kementerian Tenaga Kerja, semuanya kan sepakat bahwa ini harus step by step. Nggak bisa langsung. Nah itu dia Bu, step by step kita sepakat ya di sini ya. Ekonomi itu bicara angka, pertumbuhan ekonomi turun, PHK terus berlanjut. Kami di sini selama 2 tahun bertutur ngomongin PHK dan sekarang juga. Tapi tiba-tiba Presiden menyampaikan pesan, begitu percaya diri, ada sinyal mengaminkan penghapusan outsourcing. Artinya kan harusnya sudah ada hitung-hitungan ekonomi di belakang sana. Gitu. Saya kira gini ya, perlu juga diklarifikasi. Menurut saya yang disampaikan Presiden kemarin adalah mempertimbangkan untuk menghapus outsourcing. Bukan mau menghapus langsung. Beliau menyampaikan mempertimbangkan akan menghapus. Tapi karena mungkin bicaranya sangat wah gitu kan. Jadi kita menganggapnya begini, kan seperti itu. Saya tetap kembali mengatakan begini, pemerintah hari ini yang harus dilakukan adalah memberikan diskresi, ya, memberikan stimulus kepada pengusaha-pengusaha yang ada hari ini agar mereka tidak lagi melakukan PHK, ya, bisa dibantu lah ya, tidak lagi terjadi PHK. Baik. Kemudian pemerintah fokus untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kami di DPR ini siap, Komisi 9 sudah siap. Setelah panja ini langsung akan akan membuat undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Tentu satu hal yang paling penting yang kami memang fokus kami soroti adalah outsourcing. Kita akan perbaiki mekanismenya, kemudian kita harus jaga itu apa? Jaga keselamatan pekerjaan, bukan keselamatan kerja loh ya. Pekerjaan, jangan baru 2 tahun, baru 1 tahun tiba-tiba PHK, ganti lagi orang lain lagi, masuk lagi gitu ya. PKWT, semuanya akan kita perbaiki. Agar kawan-kawan outsource ini benar-benar terlindungi. Kesejahteraan juga terlindungi. Kalau Bu Irma lagi-lagi memang menegaskan evaluasi yang dibutuhkan, bukan malah penghapusan. Tapi kalau kita lihat kemarin di Monas, Pak Indra, itu jelas mengatakan penghapusan, tidak ada kalimat pembatasan. Artinya langkah dari Kemenaker gimana nanti? Apakah memang akan menindaklanjuti itu atau malah mungkin pemerintah sudah ada angan-angan bikin perpu? Jadi gini, harus dilihat ini secara utuh. Jangan hanya dipotong-potong. Kalau dipotong-potong kan bahasanya penghapusan ya. Cuma lihat rentetan Pak Presiden yang clue-nya adalah ketika akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dan clue yang kedua akan meminta masukan dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini, apakah masukannya sehubungan dengan penghapusan outsourcing. Clue yang ketiga, coba lihat, tapi kita harus memperhatikan investasi. Ada beberapa clue. Nah, makanya saya lebih suka memotret ini secara utuh. Ada regulasi, ada konstitusi, ada regulasi, ada putusan MK, ada beberapa pernyataan Pak Presiden yang cukup rasanya mempresentasikan rasa suasana kebatinan yang berusaha menangkap harapan publik. Nah, itu yang saya pikir yang perlu kita kedepankan, bukan berpolemik apakah ini hapus tidak hapus dan seterusnya. Nah, nanti kan ada berbagai proses ya. Ketika kita kan negara hukum. Negara hukum itu ada beberapa tatanan. Ketika ada contoh nih, outsourcing itu ada di Undang-Undang Nomor 13 pasal 64. Outsourcing itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 2023. Ketika itu akan dihapus, apapun direvisi dan seterusnya, dia hanya bisa dikoreksi oleh selevel undang-undang. Selevel undang-undang berarti seperti yang Bu Irma tadi, Uni Irma kalau saya memanggil beliau, Uni Irma sampaikan tadi, ada semangat yang sudah kuat, sinyal yang kuat dari DPR akan menyusun, membahas undang-undang ketenagakerjaan baru. Jadi kalau sekarang kalau diminta penghapusan nggak mungkin bisa karena undang-undangnya tidak mendukung, masih yang lama soalnya. Iya, jadi gini, kita harus yakini ya bahwa Presiden paham konstitusi. Presiden sangat tahu tentang tatanan eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu saya yakin firm dalam hal itu. Nah, ini menunjukkan semangat beliau merefleksikan opini publik dan aspirasi publik. Nah, ini yang harus ditangkap oleh peranata-peranata yang ada DPR, ada kementerian, dan berbagai stakeholder yang lain. Bagaimana membaca semangat Presiden yang sudah sangat aspiratif tadi. Nah, makanya saya bilang tadi ada undang-undang ketenagakerjaan baru
misalnya clue-nya. Atau bisa juga melakukan GR ketika memang itu dilakukan. Tapi bisa juga executive review misalnya Perpu. Nah tapi kan ada pertanyaan apakah ini ada hal ikhwal keadaan memaksa, kegentingan yang memaksa dan seterusnya. Tapi yang jelas dari kementerian firm kita akan menjalankan segala kebijakan presiden. Dan perlu saya informasikan juga sebenarnya paralel sebelum 1 Mei, kita sedang proses penyusunan peraturan menteri yang membatasi praktek outsourcing sehubungan dan jenis dan bidang. Karena kenapa? Kenapa kami concern di situ? Jadi memang ini inline ya. Kenapa kita concern di situ? Karena kita lihat penyimpangan itu begitu nampak. Dan ada catatan di Kemenaker. Oh, di catatan Prakteknya kami. sudah lama, tapi selama ini kepengawasan Kemenaker kemana, Pak? Tunggu dulu. Jadi gini, teman lihat. Singkat. Ada putusan MK. Ada putusan MK yang menyatakan aturan peraturan menteri. Sebelumnya kan Perpres berdasarkan Omnibus Law Cipta Kerja itu PP. Nah, ketika ranahnya peraturan menteri, itu ranah kami. Tentu kami akan melakukan berbagai hal, salah satunya meaningful participation, melakukan tripartit nasional, mendengarkan aspirasi publik, yang pada akhirnya kita ingin persoalan yang menjadi pelik itu adalah tadi, tidak ada kepastian masa depan. Persoalan core bisnis di outsourcing kan, produksi di outsourcing kan, persoalan upah yang murah, upah rendah, PHK yang mudah, tidak bisa mendirikan serikat misalnya. Nah, pesangon yang kerap kali nggak terbayarkan karena tidak terperhatikan proteksi kesejahteraannya. Oleh karena itu kami memotret itu, makanya kita sedang proses membuat payung hukum supaya praktek penyimpangan-penyimpangan itu tidak terjadi. Karena sebelumnya saya katakan itu legacy, saya harus katakan pemerintahan sebelumnya. Karena Omnibus Law itu, jadi Presiden Prabowo jelas semangatnya mengkoreksi yang kurang baik dan lebih baik dari apa yang sudah baik. Jadi clear rasanya. Jadi kalau pertanyaan Kemenaker kemana, Prof. Yasirli clear sejak menjadi menteri tegak lurus seperti presiden, meaningful participation. Oke, baik, kita tunggu nanti itu Pak Bro kepada Boro. Pak Bob, saya punya pertanyaan dari kalkulasi pelaku usaha dengan situasi ini. Begini, yang kami tangkap adalah dari pelaku usaha sendiri sempat bingung dengan pernyataan tersebut gitu kan. Apalagi tadi juga Pak Bob mengatakan kalau sebenarnya outsourcing itu banyak memang kalau ada yang salah itu dievaluasi, bukan dihapuskan. Kalkulasi untung rugi pelaku usaha kalau dihapuskan nanti dijawab Pak Bob. Kami segera kembali saudara. Tetap di Pak Bob, hitung-hitungan untung rugi para pelaku usaha kan, namanya pengusaha kan maunya untung begitu. Seberapa bergantungnya pelaku usaha terhadap tenaga outsourcing? Saya menolak ya kalau dunia usaha tuh maunya untung. Banyak loh ya pengusaha itu yang menjalankan usahanya sekedar bisa memberikan pekerjaan kepada karyawannya, banyak loh. Jadi apalagi kalau kita lihat sekarang SBN 7,5%, wah mendingan saya beli SBN aja lah. Diam ya kan? Nah jadi nggak semua seperti itu. Tapi coba bayangkan jadi pengusaha sekarang, apa yang kita hadapi? Pertama, Undang-Undang Tapera, ya itu kita hadapi. Kemudian juga ada Undang-Undang P2SK mengenai pesangon wajib. Ya, itu sedang dikaji di BKN. Terus ada juga BPJS Kesehatan sekarang. KRIS mau diimplementasikan. Jadi yang dinikmati pekerja kelas 1, kelas 2 mau dihapus. Ya. Kemudian ada kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tagihan sama pemasukan negatif gitu. Ya. Nah, kemudian juga ada wajib anuitas untuk yang pensiun, ya. Kemudian juga ada undang-undang tenaga kerja sekarang yang di GR, ya. Bayangin kita mau invest tapi undang-undangnya belum ada gitu loh, ya. Kemudian juga ada pengupahan yang tiba-tiba berubah jadi Permen 16, ya. Udah 10 tahun tuh 4 kali berubah gitu loh. Coba bayangin jadi pengusaha begitu sederet permasalahan yang dihadapi. Belum lagi kita sekarang menghadapi preman. Ada nggak yang mau usaha dalam situasi yang seperti itu? Dan terus kita ditanya lagi, bagaimana dengan outsourcing? Saya rasa kita sudah sepakat semua. Yang nggak sepakat Kompas TV aja kayaknya. Bahwa semuanya itu tidak dihapus. Bu Eli kan bilang, kembali lagi ke Undang-Undang 13. Di situ kan masih dimungkinkan. Jadi kan udah selesai, nggak ada kata-kata penghapusan. Tapi kan tadi Pak Bob memasukkan soal outsourcing itu juga masuk dalam beban loh. Ya sebenarnya spektrumnya adalah ada Undang-Undang 13 yang menjadi titik tolak teman-teman SP, ada Omnibus Law. Kan kita bergeraknya di antara itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ada Omnibus Law? Karena
sekian tahun penyerapan tenaga kerja itu dalam pertumbuhan ekonomi kita itu tidak memadai. Tiap tahun ada 3 juta, 4 juta masuk lapangan kerja. Ya, sedangkan penyerapan tenaga kerja turun terus. 1% dulu bisa menyerap 600, sekarang 1% 150.000. Tinggal 1/4. Oleh karena itu spiritnya pemerintah melakukan deregulasi. Jadi harus diingat loh ya, dan spiritnya Pak Presiden juga waktu di pertemuan di Mandiri melakukan deregulasi. Oke, baik. Nah, kenapa? Untuk penyerapan tenaga kerja. Baik, saya kembali ke outsource Pak. Selama ini pelaku usaha seberapa bergantungnya terhadap tenaga outsource, seberapa membantunya dalam hal fleksibilitas, efisiensi gitu. Begini loh, di dunia usaha kan kita berapa banyak fungsi yang kita punya. Misalnya ada 20 fungsi. Ya. Untuk menjadi perusahaan kelas 1, perusahaan global, nggak mungkin 20-20-nya itu kita manage. Kita mungkin konsentrasi hanya di 5-6 fungsi. Sisa fungsinya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang dia punya keahlian di situ. Itu konsepnya outsource. Nah, kemudian jangan lupa juga outsource itu supaya kegiatan ekonomi itu tidak hanya di satu tangan. Bagi-bagi. Ya, kan dulu yang kita hadapi BUMN semuanya dari kakek sama cucu dinikmati dia semua gitu loh. Nah, sekarang kalau semua dikerjakan oleh perusahaan, kan profitnya ke perusahaan itu. Ya, tapi kalau misalnya kita bagi-bagi perusahaan lain, profitnya kan ada di perusahaan lain. Jadi kita harus lihat juga dari segi distribusi pendapatan. Jadi intinya outsource itu ada baiknya, tapi ada kekurangannya. Mungkin prakteknya ada yang nggak benar dan lain sebagainya. Ini yang diperbaiki. Gitu. Baik. Mas Samsul, kalau sampai lagi ya Pak Bob, saya klarifikasi ini bukan soal setuju tidak setuju, tapi kan kita ini kembali ke pernyataan Presiden di panggung kemarin. Dia bilangnya menghapuskan, bukan bilang membatasi dan segala macam. Tapi kan ada dikaji, kita sepakat soal itu. Maka itu saya tanya ke Mas Samsul, kalau memang itu dilakukan, dihapuskan dengan sistem yang sudah berjalan selama ini. Tadi kalau kata Pak Bob lebih ke bagi-bagilah rezekinya, sistem ekonominya itu. Kalau misalnya sistem outsource dihapuskan, apa dampak terburuk ke dunia usaha? Saya rasa outsourcing itu ada di sejumlah negara, di ASEAN pun semua ada, cuman hukumnya, prakteknya itu beda-beda. Ya. Silakan. Orang kalau mau berusaha, berinvestasi akan melihat semua aturan. Kalau Pak Bob ada aturan yang masih diperdebatkan, tentu akan wait and see Pak ya. Nunggu dulu. Sampai ini kapan nih aturan ini selesai? Jadi takut baru ekspansi saya gitu bawa ya. eksekusi. Nah ini proses menunggu ini kan juga cost sebenarnya. Cost bagi kita. Banyak tenaga kerja yang perlu terserap. Itu cost yang harus ditanggung oleh negara juga. Nah hal-hal seperti itu juga harus jadi pertimbangan kita. Kalau tadi Pak Indra bilang ada penyimpangan. Nah mungkin dalam tahap awal itu penyimpangan itu yang harus di law enforcement-nya Pak. Mungkin selama ini karena law enforcement itu lemah, bahkan nggak tahu yang harus law enforcement ini apakah tingkat daerah, Disnaker atau Kemnaker itu seperti apa. Kalau memang ada penyimpangan, jenis-jenis kontraknya kalau perlu Disnaker itu tahu Pak kontrak kerja seperti apa. Nah itu yang law enforcement itu yang tidak dilakukan, itu yang jadi masalah tadi yang maraknya penyimpangan yang tentu akan merugikan buruh gitu. Bagaimanapun dalam sistem ketenaga kerjaan ini buruh adalah pihak yang lemah dan itu yang harus negara hadir di situ. Nah kalau bernegosiasi sendiri nggak mungkin karena lemah posisinya. Berserikat pun tidak selalu kuat Bu ya. Itu harus makanya perlindungan dari Kemnaker, perlindungan dari negara dan itu. Selama ini perlindungan dari Kemnaker udah oke belum? Ada orangnya, ngomong aja. Kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri karena banyak sengketa-sengketa ketenaga kerjaan itu berakhir pada buruh yang kalah. Nah itu Pak Indra. Jadi apa yang terjadi kan harusnya ada pengawasan dari regulator, begitu maksud saya. Pertanggungjawabannya Pak. Jadi gini, saya ingin batasi, harus ada cut off. Nggak bisa kita simplikasi apa yang terjadi sekian periode lantas menjadi pertanggungjawaban pemerintahan saat ini. Makanya saya bilang cut off. Cut off-nya adalah pemerintahan baru. Cut off-nya adalah Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, punya semangat New bagaimana start gitu ya. Presiden Prabowo dan juga saya katakan Menteri Ketenagakerjaan Profesional punya filosofinya konkret, mensejahterakan pekerja dengan tetap menjaga dunia usaha. Itu konsepsi yang saya pikir berkeadilan. Nah, cut off-nya persoalan outsourcing yang selama ini
lepas tanpa batas. Itu produk regulasi rezim sebelumnya. Cipta Omnibus Kerja, Pak, Law Cipta Kerja. Itu dia. Undang-Undang nomor 13 pasal 65 membatasi. Undang-Undang nomor 13 pasal 66 membatasi dan memberi konsekuensi hukum terhadap penyimpangan itu. Ketika itu ada, maka dinas, kementerian bertindak. Tapi ketika undang-undang bilang hilang pembatasan itu, yang ada pasal 64 yang menyatakan boleh di-outsourcingkan bahasa sederhananya, maka tidak ada ruang sebagai alat negara untuk melakukan penegakan karena regulasinya tidak memberikan rambu itu. Itu yang saya katakan semangat kami saat ini adalah kita ingin mengisi ruang yang kosong selama ini. Saya mendapat data yang konkret di beberapa tempat, bahkan sekarang sebagian besar sudah di-outsourcing karena regulasinya kosong. Nah, itulah semangat MK, semangat Presiden, semangat Pak Menteri ingin memberikan perlindungan buat pekerja terkait dengan berbagai hal tentang outsourcing ini. Ini yang saya pikir terrefleksi dari pernyataan Pak Presiden Prabowo. Nah, jadi kalau sekarang gimana? Nah, kita tunggu. Makanya kita sekarang sedang proses itu. Pak Presiden punya arahan terbaru. Ini yang kita tunggu. Arahan berikutnya apa? Kalau memang kita hapus outsourcing, tentu kita akan siap segala infrastruktur menuju itu. Kalau arahannya bagaimana, kita akan ikuti. Tapi lagi-lagi ketika hapus, maka konsekuensinya undang-undang, bukan PP, bukan permen. Konsekuensinya undang-undang. Bu Irma, undang-undang Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah outsourcing, tapi justru tampaknya memperumit kondisi mereka. Jawaban Bu Irma. Saya kira Indra juga mesti menjaga statement ya, bahwa PHK yang terjadi hari ini itu terus terang saja tidak terjadi di rejim sebelumnya. Jadi nggak bisa juga kemudian bilang cut off ini bukan tanggung jawab pemerintah sekarang, itu pemerintah dulu, nggak bisa juga begitu. Cara bicaranya nggak bisa begitu. Dulu omnibus itu kan ada omnibus itu karena presiden sebelumnya ingin investasi itu berkembang sehingga lapangan pekerjaan tercipta, kan itu intinya sebenarnya. Tapi ternyata situasi di lapangannya berbeda gitu loh. Jadi jangan juga kemudian seolah-olah ini sekarang ini bagus, nggak begitu juga. Kementerian Tenaga Kerja aja belum bikin apa-apa kok. Terkait masalah PHK hari ini, apa yang sudah dilakukan Menteri Tenaga Kerja hari ini? Belum ada. Kami di DPR sudah mengawal itu, belum ada. Baru membuat peta jalan, baru membuat roadmap gitu loh. Nah, jadi yang harusnya dikedepankan oleh kawan-kawan Kementerian Tenaga Kerja adalah ini apa yang disampaikan Presiden ini kita laksanakan ya sesuai apa yang diinginkan Presiden. Nah, kemudian kita dukung melalui regulasi, bagaimana regulasinya, kemudian bagaimana kemudian berkoordinasi dengan kawan-kawan kawan-kawan pengusaha, jalan keluarnya seperti apa, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan wah yang dulu salah, ini sekarang kita begini, nggak begitu. Nanti kalau ini yang kita lakukan nggak selesai. Jadi menurut Bu Irma, jadi ini pembicaraannya nggak boleh pembicaraan politis, tapi yang harus dilakukan adalah konkret, ya mencari jalan keluar. Makanya tadi saya bilang harusnya Kementerian Tenaga Kerja bicara dengan Presiden, beri diskresi nih kawan-kawan pengusaha, beri stimulus agar yang namanya pengangguran berjemaah ini stop. Nah, kemudian nih Menteri Tenaga Kerja turun ke bawah, berkoordinasi dengan semua kementerian, semua pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang harus disampaikan ke publik. Ada semangat dan motivasi yang harus disampaikan kepada publik terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo. Itu adalah harapan semua buruh, harapan kita semua, tidak ada outsourcing. Tapi apakah itu bisa dilaksanakan secara cepat? Makanya saya tadi bilang pasti akan kita lakukan secara step by step. Gitu loh. Itu semangatnya seperti itu. Ya. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jangan malah justru bicara politis ya. Itu Pak Indra. Kritik juga tuh. Faktanya jumlah pengangguran sampai sekarang terus bertambah. Apa yang sudah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan supaya jangan sampai lagi semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nanti dijawab usai jeda, tetap di Business Talk, saudara. Pertanyaan dari Bu Irma tadi, jumlah PHK terus bertambah, tapi selama ini apa yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan? Kenapa kok bisa jumlah pengangguran terus bertambah? Dan lapangan kerjanya juga sempit tuh. Iya, jadi pertama harus dipahami, Kementerian Tenaga Kerja itu hilir dari kebijakan besarnya. Hulunya ya
berbagai hal lah ya. Ya. Tidak panjang nanti kalau kita jelaskan. Ya. Kita sadari itu bahwasanya sekarang angka PHK meningkat ada 24.000 sampai bulan April ini. Dengan kalau kita head to head 2024 itu 77.000. Tapi bagaimanapun tentu ini menjadi early warning buat kita. Jangan sampai nanti di akhir tahun angkanya melampaui dari angka sebelum-sebelumnya. Ya. Harapan kita itu tidak terjadi. Nah, yang kedua kita harus lihat juga secara menyeluruh program Presiden Prabowo dengan berbagai mega proyeknya, makan bergizi, hilirisasi misalnya, terus juga 3 juta rumah, ada berbagai proyek yang akan dilakukan, itu menyerap tenaga kerja dan investasi juga akan sangat besar-besar akan dilakukan. Kita optimis berbagai hal yang sedang menjadi kegalauan kita hari ini itu akan tereduksi perlahan-lahan tapi pasti. Karena memang focusing yang dilakukan Pak Presiden itu jelas. Nah, yang kedua saya perlu sampaikan juga, semangat kita adalah meaningful participation. Makanya berbagai kebijakan itu kita libatkan buruh. Pak Menteri dalam berbagai forum LKS dari awal sampai akhir selalu mempersamai, memimpin rapat sampai selesai. Dan juga ketika ada aspirasi audiensi, misalnya Mbak Eli berkali-kali juga kita terima dalam rangka menyerap itu. Nah, termasuk kebijakan ini tentunya saya terima kasih tadi Bu Irma, bahwasanya kita akan bicara besok, di contoh Pak Bob, besok Apindo kita akan bicara dengan Apindo. Sorenya kita bicara dengan Serikat Pekerja, itu sudah teragenda, karena dalam rangka kita mencoba melihat apa solusi terbaik untuk NKRI. Presiden punya semangat menyerap aspirasi dan mendengar keluhan publik, tapi kita juga harus bicara bagaimana lebih dalam tentang berbagai kebijakan itu. Oke, sudah ada ruang komunikasi yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Bob. Apakah ini yang diinginkan oleh pelaku usaha agar dunia usaha jangan sampai makin terpuruk? Ya, saya juga ingin mengingatkan kembali ya, bahwa pilihan kita tuh bukan soal outsourcing kemudian jadi karyawan tetap. Bisa juga outsourcing atau di informal sektor, atau pengangguran. Atau karena nggak dapat pekerjaan sekarang marak premanisme. Jangan dilihat premanisme itu berdiri sendiri, mungkin juga mencerminkan situasi ekonomi kita. Jadi memang harapan kita kan memang dapat pekerjaan yang bagus, perlindungan yang bagus. Tapi seperti Pak Presiden sampaikan, harus realistik. Yang kita hadapi sekarang apa? Jadi saya juga nggak setuju kalau misalnya Omnibus Law dijadikan persoalan. Itu kan memang spiritnya untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, karena penyerapannya itu rendah. Dan yang masuk angkatan kerja tuh 3 juta, 4 juta tenaga kerja, bayangin. Dan semua nggak lulusan university, ada juga lulusan SMP, lulusan SD. Gimana cara kasih kerja mereka gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ingin meningkatkan kesejahteraan, perlindungan buruh, bicaralah mengenai pekerjaan. Karena perlindungan sebaik-baiknya buruh adalah memberi kerja. Nah, kemudian kita berusahalah untuk agar pekerjaan yang datang itu pekerjaan yang berkualitas. Jadi masalahnya bukan outsourcingnya atau apa, tapi kenapa pekerjaan yang masuk ke Indonesia itu pekerjaan yang nggak berkualitas. Ya, jadi kita bagaimana meningkatkan pekerjaan berkualitas? Masukkanlah industri yang kompleks. Itu disampaikan. Banyak advice dari Bank Dunia dan sebagainya. Di Indonesia tuh pekerjaannya kurang kompleks. Ya kan, cuma nyekop terus dijual gitu loh, ya kan, misalnya ya ya saya nggak mau bilangnya lah. Yang kompleks itu industri yang memberikan multiplier effect. Itu yang kita harus. Nah, untuk industri yang seperti itu, apalagi investasinya besar, dia butuh kepastian usaha. Misalnya pengupahan, jangan 2 tahun sekali berubah dong. Sekarang kalau dia mau ngelihat 5 tahun bikin kontrak, kalau pengupahannya 2 tahun sekali berubah, pusing dong. Ya. Nah, yang seperti itu ya. Jadi kita harus membuat peraturan perundang-undangan yang bisa dibaca oleh investor. Ya, kalau bisa tuh panjang sedikit gitu loh. Jadi kita lebih stable gitu loh. Tolong itu yang berikan dibutuhkan. kepastian. Nah, jadi jangan sampai investor bilang, wah pikiran profit aja nih. Enggak, kita juga memikirkan employment. Industri itu nggak akan sustain kalau orangnya itu tidak terbangun. Itu sudah masuklah ke perusahaan. Mas Samsul, tolong disimpulkan soal kepastian usaha. Kita suka salah pesona dengan Vietnam, katakan. Apakah ini tanda pemerintah yang kurang peka untuk membuat kebijakan yang pro dunia bisnis? Singkat aja. Ya, masalah ketenaga kerjaan itu memang sensitif. Kalau salah-salah kebijakan, nanti banyak yang mogok dan sebagainya, protes buruh. Tapi poin yang paling penting adalah
sistem outsourcing yang tidak bagus tadi harus diperbaiki. Ya. Atau penghapusan atau cara istilahnya apapun lah. Yang penting adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bagus di situ harus diperbaiki. Dan tadi yang penting Pak Bob, ciptakan pekerjaan, digaji dengan yang layak tentu Pak ya. Karena kesejahteraan kita tujuannya Pak Presiden mesti itu. Ya, nggak hanya banyak kerjaan tapi yang digaji dengan layak itu yang harus penting juga yang mungkin nanti diatur ada kalau menggaji layak akan dapat insentif dari pemerintah, keringanan pajak misalkan seperti itu. Ada timbal balik yang seperti itu yang akan pengusaha happy, buruhnya juga. Ya, pengusaha happy, buruh happy. Kalau buruh happy biasanya kerjanya makin produktif. Terima kasih Mas Samsul. Tapi yang dibilang Bu Irma tadi ya, apa insentifnya misalnya? Kasihlah PTKP kepada buruh. Jangan UMR. Sekarang kan PTKP-nya UMR. Baik. Kalau bisa 2 kali UMR. Ya, boleh sampaikan. Kenapa nggak ada perlindungan seperti itu? Besok ngobrol sama Kemenkyu, Pak. Terima kasih Pak Bob, Bu Irma, Pak Samsul, Bu ekonomi juga. Pak Indra. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan nanti di belakang. Saudara, dengan demikian saya masih Setarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan. Ya bisa.